Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novia dari kelas MA21A1, ingin menyampaikan materi tentang custom unions. Definisi custom unions. Definisi merupakan bentuk integrasi ekonomi yang mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara luar yang bukan anggota. Contohnya itu seperti European Union and North America Free Trade Agreement atau NAFTA. Selanjutnya ada tujuan custom unions. Yang pertama, tujuan pendirian custom unions biasanya adalah untuk meningkatkan efisien dan mendekatkan hubungan diplomatik, politik, budaya di antara negara anggota. Yang kedua, merangsang wilayah perdagangan yang luas, menghilangkan halangan untuk bersaing, memungkinkan alokasi sumber-sumber bahan baku lebih ekonomis, sehingga mendorong penambahan produksi dan menaikkan taraf hidup. Yang ketiga ada mendorong adanya penerapan tarif umum eksternal dan kuota bersama, di mana hal ini memerlukan kerjasama yang lebih intens mengingat pendapatan yang didapat dari impor non-anggota akan dibagi secara rata bersama-sama. Yang keempat ada upaya menaikkan biaya yang lebih tinggi untuk konsumen baik di negara pengimpor ataupun pengekspor. Selanjutnya, sistem custom unions. Negara anggota menerapkan kebijaksanaan perdagangan luar negeri bersama, tetapi dalam kasus tertentu, mereka menerapkan kuota impor yang berbeda. Custom union ini adalah bentuk antara dari integrasi ekonomi, yakni bentuk antara dari perdagangan bebas di antara anggota. Tetapi tidak ada sistem tarif bersama dengan bentuk pasar bersama atau common market yang menerapkan tarif bersama dan memperkenakan pergerakan bebas daripada sumber daya termasuk modal dan tenaga kerja di antara negara anggota. Kelebihan custom unions. Yang pertama itu ada fleksibilitas atau bisa disebut sebagai unions dapat digunakan untuk menyatukan tipe data yang berbeda dalam satu struktur. Ini memungkinkan representasi data yang lebih fleksibel yang berguna dalam situasi di mana tipe data mungkin bervariasi. Yang kedua ada efisiensi ruang. Dibandingkan dengan menggunakan beberapa variabel terpisah, penggunaan unions dapat menghemat ruang memori karena mereka menggunakan ruang yang sama untuk menyimpan nilai. Ini dapat bermanfaat dalam situasi di mana ruang memori ini sangat berharga. Selanjutnya ada kekurangan unions. Kesulitan pemeliharaan. Ketika struktur unions menjadi kompleks dengan banyak kemungkinan tipe data yang berbeda, pemeliharaannya bisa sulit karena sulit untuk memahami bagaimana data disimpan dan diakses. Yang kedua ada keterbatasan tipe data. Union seringkali hanya cocok untuk situasi di mana memiliki sejumlah kecil tipe data yang memungkinkan berbeda. Dalam situasi di mana jumlah tipe data yang mungkin sangat besar atau tidak diketahui pendekatan lain yang mungkin lebih sesuai. Contoh kerjasama internasional. Trade creation. Trade creation dapat terjadi sebagai dampak dari kebijakan perubahan tarif bea masuk impor dalam suatu kerjasama integrasi ekonomi yang menyebabkan permintaan impor dari negara anggota integrasi ekonomi tersebut meningkat menurut Leeds and Yates tahun 1990. Selanjutnya ada trade creation atau penciptaan perdagangan, terjadi ketika beberapa produk yang produksi dalam negeri digantikan oleh produk impor dengan biaya produksi yang relatif lebih murah, yang mana produknya berasal dari negara anggota. Maka dengan ada kegiatan ini akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota tersebut menurut Salvatore tahun 1996. FTA atau Free Trade Agreement merupakan suatu wilayah tertentu yang terdiri dari dua atau lebih, di mana negara-negara tersebut secara bersama-sama membuat perjanjian yang bertujuan menghilangkan hambatan baik yang sifatnya tarif maupun non-tarif, khususnya di wilayah mereka sendiri, menurut Savitri dan Aslami tahun 2022. Disebutkan juga pengertian FTA menurut Ekawati et al. Tahun 2023, yaitu perjanjian perdagangan bebas atau FTA, perjanjian ekonomi yang dibuat antara dua negara untuk mengatur hal-hal seperti kerjasama perdagangan dan masalah komersial lainnya, seperti menghapus hambatan bea cukai dan non-tarif, serta memberlakukan peraturan perdagangan lainnya
yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara anggota. Perjanjian perdagangan bebas memiliki tujuan yang diatur, seperti memperluas akses pasar dengan memberikan tarif preferensial, mengurangi atau menghapus tarif, ketentuan asal barang, seperti serikat asal, mempermudah proses kepabeanan, meningkatkan ketersediaan layanan pasar, dan meningkatkan kerjasama dan perjanjian investasi. General Equilibrium. Keseimbangan umum merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran, baik input maupun output dalam beberapa pasar, untuk menentukan harga dari beberapa barang. Untuk menjelaskan konsep terjadinya interaksi penawaran dan permintaan terhadap input dan output tersebut, diperlukan beberapa penyederhanaan pengertian menurut varian 1992. General equilibrium atau keseimbangan umum mencakup seimbangnya permintaan produk dengan penawaran produk, seimbangnya harga beli produk dengan harga jual produk, dan seimbangnya pengeluaran uang dan pemasukan, dan seimbangnya pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi di pasar. Keseimbangan umum atau general equilibrium mencakup beberapa pasar seperti pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar modal. Kuantitas keseimbangan adalah jumlah yang ada pada keadaan tersebut. Menurut paham teori keseimbangan umum, apabila dalam kondisi keseimbangan terjadi gangguan yang mengakibatkan ketidakseimbangan atau disequilibrium pada suatu pasar secara parsial, maka akan segera diikuti oleh penyesuaian di pasar yang bersangkutan dan selanjutnya terjadi proses penyesuaian di pasar lainnya atau simultaneous adjustment yang membawa perekonomian secara keseluruhan kembali pada kondisi keseimbangan yang baru. Mekanisme pencapaian keseimbangan pada semua jenis barang di semua pasar yang berlaku bagi produsen dan konsumen disebut sebagai analisis keseimbangan umum atau Computable General Equilibrium atau CGI. Model CGI merupakan salah satu bentuk model multisektoral yang sudah atau secara luas digunakan pada saat ini. Meluasnya penggunaan model CGI didukung oleh perkembangan teknologi komputasi dan juga oleh kenyataan bahwa model ini memungkinkan untuk menganalisis perbedaan dampak antar sektor produksi dan antar kelompok sosial ekonomi. Analisis CGI telah diterapkan untuk berbagai isu kebijakan, antara lain sebagai distribusi pendapatan, kebijakan perdagangan, pengembangan strategi pajak, penumbuhan jangka panjang, dan perubahan struktural pada negara kurang berkembang, LDC atau Least Developed Countries, dan negara maju. Efek custom union yang lain. Yang pertama ada trade creation atau integrasi ekonomi menerapkan perlakuan diskriminatif antara negara-negara anggota dengan negara-negara non-anggota dalam melakukan perdagangan sehingga dapat memberikan dampak penciptaan trade creation dan dampak pengalihan atau trade diversion. Yang kedua, dampak buruk ketika salah satu negara anggota mengalami ketertinggalan akan berdampak kepada negara anggota lainnya atau negara anggota. Yang ketiga ada kerugian, negara-negara anggota custom union akan hilang hak dalam menentukan kebijakan moneter untuk kepentingan masing-masing negara, di mana kebijakan moneter sepenuhnya akan diambil alih oleh bank sentral gabungan yang dibentuk oleh negara-negara anggota custom union. Selanjutnya ada integrasi ekonomi. ASEAN telah melakukan integrasi ekonomi yang hingga saat ini sudah mencapai tahap common market, di mana telah tercipta kebebasan pergerakan faktor produksi antara negara anggota. Kesimpulan, custom union atau serikat pabean sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi suatu negara. Meskipun serikat pabean dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, ada juga tantangan yang harus dihadapi, seperti koordinasi kebijakan yang rumit, perbedaan dalam struktur ekonomi antara negara-negara anggota, dan yang terakhir ada potensi dampak negatif pada sektor tertentu yang kurang kompetitif. Manfaat dan tantangan dari serikat pabean harus dipertimbangkan secara cermat oleh negara-negara yang ingin bergabung ataupun membentuk serikat pabean.